wabarakatuh. Nama saya Reza Maulana Pasar, NIM 19041079, kelas 3G dari Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal. Di sini saya akan membahas tentang etika dan profesi. Ini merupakan gambar ataupun lambang dari etika dan profesi, yaitu berjabat tangan. Yang pertama, pengertian profesionalisme. Profesionalisme ialah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, bagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari profesi yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, menurut KBBI 1994. Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran, atau quality dari seseorang yang profesional. Penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Etika adalah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan, yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Moral. Moral juga diartikan sebagai ajaran baik dan buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Sini ada gambar etika komunikasi di era digital. Di PowerPoint ini saya akan membahas tentang etika di era digital. Etika bergaul dengan orang lain. 1. Hormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Yang kedua, jaga dan perhatikanlah kondisi orang, kenalilah karakter dan akhlak mereka, lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa sepantasnya. Yang ketiga, mendudukan orang lain pada kedudukan dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. Yang keempat, perhatikanlah mereka, kenalilah keadaan dan kondisi mereka, dan tanyakanlah keadaan mereka. Yang kelima, bermuka manis dan senyumlah bila bertemu orang lain. Berbicaralah kepada mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka. Yang keenam, berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan semata-matai mereka. Yang ketujuh, memaafkan kekeliruan mereka dan jangan mencari-cari kesalahannya, dan tahanlah rasa benci terhadap mereka. Yang kedelapan, dengarkanlah pembicaraan mereka dan hindarilah perdebatan dan bantahan membantah dengan mereka. Etika di jalan. Berjalan dengan sikap wajar dan tawadu, tidak berlakon sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan manusia, dan tidak membuang air besar atau kecil di situ, atau tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Etika makan dan minum. 1. Berupaya untuk mencari makan yang halal. 2. Hendaklah makan dan minum yang kamu lakukan diniatkan agar bisa dapat beribadah kepada Allah, agar kamu mendapat pahala dari makanan dan minumanmu itu. Yang ketiga, hendaklah mencuci tangan sebelum makan jika tangan kamu kotor, dan begitu juga setelah makan untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di tanganmu. Yang keempat, hendaklah kamu puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada, dan jangan sekali-kali mencelanya. Yang kelima, hendaklah
Jangan makan sambil bersandar atau dalam keadaan menyungkur. Etika berbicara. Hendaklah berbicara selalu di dalam kebaikan. Yang kedua, hendaknya berbicara dengan suara yang dapat dengar, tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu rendah. Ungkapnya jelas dapat dipahami oleh semua orang dan tidak dibuat-buat atau dipaksa-paksakan. Yang ketiga, jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagimu. Yang keempat, janganlah kamu membicarakan semua apa yang kamu dengar. Yang kelima, tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Yang keenam, menghindari perkataan jorok atau keji. Moral. Moral dalam istilah dipahami juga sebagai satu, prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk. Kedua, kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah. Yang ketiga, ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik. Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik ada buruk dinamakan moral. Moral terbagi menjadi dua, yaitu A. Baik adalah segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. B. Buruk adalah tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. Moral dapat diukur secara subjektif dan objektif. Kata hati atau hati nurani memberikan ukuran yang subjektif. Adapun norma memberikan ukuran yang subjektif. Apabila hati nurani ingin membisikkan sesuatu yang benar, maka norma akan membantu mencari kebaikan moral. Pengertian dan contoh DDoS, debugging, SQL injection, dan carding. Ini merupakan gambar dari DDoS attack, yaitu ancaman-ancaman tentang dunia dalam jaringan. Ini merupakan gambar dari debugging. Ini merupakan gambar dari SQL injection, dan ini merupakan gambar dari carding. Kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Yang pertama ada pengertian DDoS. Apa itu DDoS? DDoS merupakan kependekan dari Distributed Denial of Service, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer. Host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. DDoS adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh hacker. Selain mempunyai banyak jenis, DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain, atau overload. Salah satu cara dengan mengirimkan request ke server secara terus-menerus dengan transaksi data yang besar. Contoh serangan DDoS. Yang pertama, serangan ke Spamhaus pada tahun 2013 tercatat sebagai serangan DDoS terbesar sepanjang sejarah. Serangan ini mencapai puncak tertinggi 400 Gbps dengan mengakibatkan GitHub tidak bisa diakses beberapa menit. Tahun berikutnya terjadi serangan ke salah satu klien Cloudflare dengan kekuatan 33% lebih besar dibandingkan serangan yang dilakukan ke Spamhaus. Yang kedua, selain Spamhaus dan Cloudflare, serangan ke BBC tahun 2015 juga tercatat sebagai serangan DDoS terbesar sepanjang sejarah. Serangan ini mengakibatkan hampir semua layanan BBC
lumpuh, keseluruhan dominan tidak bisa diakses. Bahkan layanan on-demand dan radio juga mati. Yang ketiga, GitHub juga menjadi korban serangan DDoS. Pada tahun 2015 bukan menjadi serangan terbesar yang ditunjukkan ke situs itu. Ternyata pada tahun 2018 terjadi serangan yang sama dan hampir 3 kali lebih besar dibandingkan serangan yang terjadi sebelumnya. Yang keempat, GitHub mendapatkan serangan DDoS yang mencapai puncak tertinggi transaksi data yang sangat fantastik, yaitu 1,35 Tbps. Serangan tersebut berasal dari ribuan autonomous system ASN di puluhan ribu titik akhir yang unik. Cara kerja serangan DDoS adalah melalui penyalahgunaan instansi memcharge yang memang dapat diakses melalui internet dengan UDP secara publik. Yang kedua ada pengertian DFAS. Pengertian DFAS. DFAS yang berdasarkan kamus umum berarti merusak, mencemarkan, menggoresi, menghapus, tetapi arti kata DFAS di sini yang sangat lekat adalah sebagai salah satu kegiatan merubah tampilan suatu website, baik halaman utama atau indeks filenya, ataupun halaman lain yang masih terkait dalam satu URL dengan website tersebut, bisa di folder atau di file. DFAS adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security yang ada di dalam sebuah aplikasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki oleh si DFASer. DFAS merupakan sebuah serangan yang dilakukan untuk mengganti visual dari sebuah website. Para hacker biasanya meninggalkan pesan dan nickname mereka agar hasil kerjanya diketahui oleh khalayak hacker. Contoh DFAS. Situs Presiden SBY pernah terjadi DFAS. Gambarnya seperti ini. Jember Hacker Team. Yang kedua ada situs TV One. TV One juga pernah menjadi salah satu korban dari DFAS. Ini merupakan gambar dari si DFASer. Pengertian SQL injection. Sedikit penjelasan, apakah yang dimaksud dengan SQL injection? SQL injection adalah serangan yang memanfaatkan kelalaian dari website yang mengizinkan user untuk menginput data tertentu tanpa melakukan filter terhadap malicious karakter. Inputan tersebut biasanya dilakukan pada box search atau bagian-bagian tertentu dari website yang berinteraksi dengan database SQL dari situs tersebut. Perintah yang dimasukkan para attacker biasanya adalah sebuah data yang mengandung link tertentu yang mengarahkan pada korban ke website khusus yang digunakan pada attacker untuk mengambil data pribadi korban. Untuk menghindari link berbahaya dari website yang telah terinfeksi serangan SQL injection, Anda dapat menggunakan aplikasi tambahan seperti Nosfeed yang merupakan add-on untuk aplikasi web browser Firefox. Meskipun tidak terlalu sempurna, setidaknya Anda dapat mengurangi kemungkinan Anda menjadi korban. Contoh SQL injection. Berikut contoh pencarian database user dan query MySQL. Ini merupakan pencarian database menurut SQL injection. Selanjutnya ada pengertian carding. Carding sangat erat kaitannya dengan berbelanja. Mengapa? Carding merupakan salah satu cara berbelanja dengan menggunakan card kredit dengan orang yang tidak kita kenal atau biasa disebut dengan ilegal.
Setelah mendengar kata ilegal, tentu kamu sudah mempunyai pemikiran bahwa hal ini tidak dibenarkan karena kegiatan tersebut merupakan tindakan kejahatan. Karting sebagai salah satu tindakan kejahatan kriminal yang sekarang marak terjadi dalam kehidupan manusia, akan selalu dapat berakibat fatal jika tidak adanya aturan berbelanja online yang ditetapkan sebagai kebijakan yang sah dan diakui. Oleh karena itu, pengguna teknologi pada karting ini perlu diminimalisir dengan ditetapkannya suatu kebijakan. Perlu kamu ketahui pula bahwa kejahatan karting ini dapat menargetkan siapapun yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan berbelanja, khususnya berbelanja online. Merupakan gambar dari transaksi karting, yaitu transaksi berbelanja online. Contoh karting. Contoh kasus kejahatan karting yang pernah geger di Indonesia yakni mengenai kejahatan seorang karyawan Starbucks di MT Haryono, Tebet, Jakarta Utara pada tahun 2010. Kedua, ia telah menggelapkan data nasabah pada sekitar Maret 2010, yang artinya kejahatan tersebut terbongkar setelah adanya laporan transaksi ilegal lebih dari 41 nasabah. Akhirnya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang penipuan dan pasal 378 KUHP tentang pencurian yang dikenai hukum penjara di atas 5 tahun. Sekali lagi, saya menulis artikel ini hanya sebagai bahan antisipasi agar kamu tidak menjadi korban kejahatan karting selanjutnya dan tidak mencoba-coba jadi pelaku karting. Semoga bisa kamu pahami dengan baik. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.